Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 9 Februari 2026. Ya, saya lama nggak bikin video ya. Oke, kesempatan kali ini saya akan sharing, update. Sekedar sharing seperti itu beberapa saham yang saya tradingkan, saya hold, saya simpen seperti itu. Oke, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya cukup lama nggak bikin video, bahkan kemarin-kemarin harusnya bikin video terkait marketnya yang anjlok dalam banget ya, 8% sekian seperti itu. Karena saya justru asik trading teman-teman ya, dan malamnya saya sudah ada kesibukan seperti itu, tidak seluang dulu, jadi mohon maaf saya nggak bisa update. Namun saya masih di market ya teman-teman, saya masih di market, saya masih setiap hari mantau market, bahkan volume trading saya jauh lebih meningkat dan lebih fokus seperti itu. Oke baik, kali ini adalah saham-saham pilihan, saham-saham yang saya pegang, saya pantau, bahkan saya tradingkan cukup rutin seperti itu. Oke, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Ini standar informasi ya, bahwasanya hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan MS Trade di sosmed ya, maupun di sosmed ada WA, Telegram, ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Bahwasanya saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan kita ya teman-teman. Kita akan langsung masuk ke bahasan kita. Oke, kita coba aja langsung di sini. Baik, kita akan tengok dulu kondisi IHSG ya secara standar seperti itu. Nah, ini adalah kondisi IHSG daily. Nah, kalau teman-teman tahu, turunnya itu sempat dalam banget di tanggal 29 ya, 29. Jadi ya turunnya sedalam itu dan memang sangat dalam sekali. Kalau teman-teman tahu itu ya udah tahu lah pasti beritanya MSCI seperti itu. Nah, ini saya coba bikinkan map dari pergerakan IHSG. Seperti biasa saya menggunakan Fibonacci, di mana di Fibonacci ini saya gunakan atau saya tarik dua tren. Jadi dari sini ini satu titik yang saya pakai untuk awal, baru kemudian satunya di sini. Dua titik yang saya hubungkan dalam tren naiknya IHSG ini terjadi pemotongan di sekitar 8660-an ya. Ini di weekly supaya lebih jelas. Coba kalau saya bikinkan di ini sekitar dari bulan April ya. Ini di weekly-nya memang lebih jelas. Kalau dari bulan April, semoga bisa. April, jadi bisa juga. Kalau kita bikin dari April juga bisa. Kondisi dari IHSG seperti ini. Ini trennya dari April. Nah ya kira-kira begini. Jadi memang pergerakan dari IHSG ini 2025 sampai dari awal 2025 sampai kemarin Januari akhir itu memang selalu di atas trend line ini, belum terjadi patah ya. Ini daily-nya, ini weekly-nya kalau teman-teman mau lihat. Jadi sama sebenarnya, cuman ini adalah weekly-nya. Daily-nya seperti ini, dan apabila saya tarik Fibo-nya sama juga dengan yang tadi yang weekly, saya tarik Fibo-nya. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa dalam tren kenaikan IHSG kemarin ya, ini dijaga terus oleh trend line, dijaga terus oleh trend lainnya sampai akhirnya IHSG di sekitar tanggal 29 itu mengalami breakdown berapa, 8% lebih ya, sampai halt ya kemarin. Nah terus support pertama jebol. Lalu support kedua ini cukup penting karena di sini ada banyak kejadian yang terjadi di area harga sekitar 79 sekian, di mana itu adalah 38,2 retracement. Dan di sini ternyata boleh dibilang cukup kuat bertahan di atas perkiraan 7930-an IHSG.
Di daily terlihat, di weekly-nya juga terlihat. Jadi kalau kita lihat tekanan yang dalam di IHSG ini walaupun sempat turun lebih dalam, tapi di weekly-nya dia closing-nya di atas 38,2 retracement. Oke. Apapun yang mendasari itu, ini adalah teknikal yang biasa saya gunakan. Namun teknikal juga harus dipadu dengan kondisi yang terjadi. Nah, kalau teman-teman tahu, udahlah. Saya nggak usah panjang lebar bahas, udah banyak sekali yang bahas terkait MSCI, tentang itu kan apa istilahnya. Banyak banget lah yang bahas dan memang ini sudah sangat umum dibahas ya tentang, ya pokoknya teman-teman baca sendirilah tentang MSCI, tentang free float seperti itu ya. Ini udah banyak sekali yang bahas, saya nggak akan bahas lagi. Nah, jadi kondisi market yang turun sedalam itu tentu sangat menggiurkan ya. Sayangnya waktu itu satu portofolio saya udah penuh saham, jadi tentu belum sempat keluar dan memang beberapa saham saya hold ya. Jadi terpaksa saya harus top up di satu rekening lagi dan untuk bisa ikut pesta diskon seperti itu. Beberapa saham memang turunnya dalam, besoknya masih turun. Di hari kedua, hari ketiga pun juga sudah, di hari ketiga sudah mulai ada beberapa rebound, saya juga sudah mulai masuk seperti itu. Saya strateginya adalah beli pelan-pelan ketika market seperti ini. Dan alhamdulillah udah bisa keluar dengan baik, namun sebagian masih saya trading kan, termasuk yang akan saya bahas ini ya. Jadi overall kalau kita lihat IHSG is okay ya, is okay. Kondisinya seperti itu, bisa kembali di atas 38,2 retracement weekly. Jelas di weekly sama ini sama karena tarikan sama. Jadi Fibonacci itu tidak memandang weekly ataupun daily karena di weekly-nya juga tarikan swing low swing high sama, di daily juga swing low swing high sama. Intinya adalah di sekitar 7930-an itu adalah di sekitar 38,2 retracement. Secara peta is okay. Baik, kemudian beberapa saham memang saya beli ya, seperti banking. Sekilas kita lihat dulu. Jadi prinsip saya adalah ketika saham itu market bursa, ketika bursa itu turun dalam dengan sangat cepat sekali, biasanya yang saya incer adalah banking. Kenapa? Karena banking ini dalam kondisi biasa dia hampir sulit untuk turun teman-teman ya. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, ini peta support dari BCA ini sekitar 72 sekian, ini cukup alot. Jadi kejadian kemarin tanggal 29 Januari itu membuat banking itu bisa overshoot seperti ini. Saya masuk ya dan ini sudah lepas karena prinsip saya adalah ketika dia overshoot saya masuk dan ketika dia sudah mulai kembali ke range biasanya saya akan lepas. BBCA, jadi memang karena saya belinya DCA, saya nggak bisa dapat harga terbawah, tapi is okay karena saya udah mendapatkan profit juga. BBRI pun sama ya, cuman kalau kita lihat BBRI ini juga harganya nggak begitu jauh berbeda dengan low-nya kemarin, jadi ini tidak terlalu menarik sih sebenarnya, karena yang paling menarik bagi saya yang bisa overshoot dalam BMRI. Nah ini sih juga sama, intinya overshootnya juga enggak terlalu dalam karena di sekitar Oktober ini juga baru start harga BMRI di sekitar 4.000 sekian. Tapi saya sempat masuk dan sempat udah take profit. BBNI juga sama. Alasan saya untuk banking sudah take profit adalah karena harganya beberapa udah kembali ke range, bahkan untuk BBNI ini udah di atas lagi seperti itu ya. Kecuali pegangnya di bawah mungkin seperti itu. Karena low-nya banking kemarin bukan merupakan low yang lower low ya. Karena sebelumnya pernah lebih rendah seperti itu. Jadi banking saya udah pegang dan sudah saya lepas sifatnya seperti itu. Oke, kemudian beberapa saham masih saya pegang teman-teman. Saya akan bahas ya. Oke, yang pertama adalah Antam. Nah ini Antam. Kalau Antam ini kaitannya adalah kondisi harga emas dunia, kondisi geopolitik dunia seperti itu, karena itu terkait ya. Memang fokusnya orang sekarang lagi di emas ya. Dan yang terkait langsung itu adalah saham-saham emas. Nah ini Antam, secara asing saya bilang net buy net sell sih, ini istilahnya ya mungkin bisa
kesampingkan karena net buy net sell seperti itu. Tapi yang menjadi acuan saya untuk Antam ini adalah saya lebih memantau ke harga emasnya ya. Nah seperti ini. Jadi untuk memegang Antam ini patokan saya adalah di harga emas, di mana memang saya ketinggalan ketika dia running di harga puncaknya emas ya. Tetapi prinsip saya adalah ketika dia bisa retracement dan ada kemampuan balik yang terbaca, maka di situ saya akan masuk ya. Ini seperti ini kondisi harga emas terkoreksi dalam dan kemudian rebound. Nah ini kalau alasannya kenapa terkoreksi dalam, ini kalau teman-teman sempat membaca di area-area yang terkoreksi ini adalah margin requirement yang dinaikkan. Jadi beberapa mungkin lepas posisi turun seperti itu ya, memang nggak cuma itu aja karena ada banyak faktor juga ya. Intinya mengalami koreksi tajam dan itu tentu akan berefek ke harga-harga saham terkait emas ya. Pasti terkait seperti itu, dan ini juga langsung saya manfaatkan masuk di Antam. Nah ini terkoreksi juga dan saya sudah mungkin 3 kali keluar masuk di Antam seperti ini. Posisi tadi juga saya masih Jumat saya posisi masuk dan kemudian saya hari ini jual karena saya pikir juga tidak membentuk higher high resistan yang sebelumnya nggak mampu dilewatin. Jadi saya trading sifatnya beli sore, Jumat sore, jual pagi tadi seperti itu. Saya masih akan pantau untuk Antam ya. Oke, kemudian coba kita lihat asingnya udah sih tadi udah kita lihat. Kemudian ini beberapa saham yang teknikalnya menarik sekali itu Petrosi. Nah Petrosi teman-teman ingat dulu kan harganya 13.000 sekian, saya udah nggak berani ngambil lagi. Lah pas dia anjlok ARB keberapa kali saya masuk jual, masuk lagi jual, mungkin sekarang udah sekitar 4 kali saya trading. Nah sekarang saya masih pegang ini barang. Mungkin sekilas aja teknikalnya memang bagus dan ada perlawanan, dan ini typical bid overnya tipis, jadi cukup menarik untuk trading dan bisa dengan mudah kita memainkan money management. Secara asing mungkin net buy net sell mungkin kita bisa abaikan karena net buy net sell seperti itu. Kemudian juga sama saham yang udah turun dalam dan sudah mulai ada perlawanan adalah Bufa. Bufa hari ini asingnya 3 hari ini masuk. 6 hari bursa ini hitungannya asingnya cukup tebel. Kayak kita lihat Bufa. Nah ini jadi saya nggak tahu corporate action di baliknya dia apa. Saya murni lebih ke ngelihat tape readingnya dan kondisi volume, pergerakan volume dan perlawanan makan kanannya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini is okay menurut saya Bufa, dan ini saya masuknya nggak sekali masuk ya. Saya masuknya itu mungkin ada averaging berapa kali, tapi bukan average down bukan, tapi saya beli bertahap di area ini sehingga harga saya cukup ngebis di bawah ya seperti itu Bufa. Oke. Kemudian adalah satu lagi adalah Inet. Nah Inet ini saya waktu itu kan ikut dapat right isunya ya, tapi langsung saya jual right-nya di 700. Saya dapat right-nya yang perbandingannya beli 3 dapat 4 kalau nggak salah ya, 4 right-nya itu saya di hari pertama kalau nggak salah di perdagangan right-nya itu saya lupa, pokoknya begitu cum date right itu besoknya induknya saya jual di 700. Jadi saya nggak rugi di Inet ini, saya nggak rugi ya, karena begitu cum date right-nya saya jual di 700, mungkin di sekitar ini ya. Terus kemudian dia turun tuh saya sempat tradingan di sekitar mungkin area ini ya. Di sekitar area 500. Jadi harga saya average-nya 500, terus dia dibawa turun kan. Dibawa turun ke dalam, nah itu tentu rugi dalam saya iya, karena turunnya adalah tanggal 29 Desember kemarin yang turun dalam. 29 Januari kemarin turun dalam berbarengan market yang halt itu. Dan itu saya rasa sih memang kondisi seperti itu sama apapun pasti akan turun. Nah karena pergerakan dari Inet ini boleh dibilang rentangnya lebar selama
Di area hijau yang bawah ini saya juga trading ya, netting, istilahnya netting. Jadi misalkan saya beli 500 lot gitu, pagi sore saya jual gitu. Jadi lumayan, saya masuknya di 330 yang hari apa itu ya, masuknya 33. Ini enggak sehari ya. Bukan netting harian sih, tapi lebih ke swing 2 hari kalau nggak salah. Itu saya masuk 330, kalau nggak salah saya jual di 400 ya. Berarti itu di hari apa ya? Saya lupa. Itu harusnya dilihatnya di high dan low-nya. Pokoknya saya masuk di 330, saya jual 4, kalau nggak salah tanggal 29 ini ya. Tanggal 29 ini saya masuk 32, lupa saya. 332 saya jual, besoknya di 404. Kemudian saya masuk di 330 lagi ke pas ARB ya. Saya jual di 370, lupa. Saya ada sekitar mungkin 3 kali. Jadi dalam kondisi inet ini saya nyangkut harga saya di average 500, tapi karena saya netting beli, bukan netting ya, istilahnya beli kemarinnya jual besoknya dengan catatan lot yang sama, belinya berapa, jualnya berapa, itu ada penambahan cash masuk ke rekening. Jadi istilahnya boleh dibilang netting lah seperti itu. Saya netting 3 kali, jadi tetap ada pertumbuhan portofolio walaupun saya masih punya harga di 540. Itu tidak di dalam rekening yang berbeda, tapi di dalam satu rekening saham yang berbeda, sehingga saya harus melakukan pencatatan dengan ketat seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya, saham-saham saya adalah Antam, Bufa, PT Rossi, Inet. Kalau masalah asing saya nggak begitu saya nggak begitu pakai patokannya nih, walaupun asingnya masuk di Inet ya, Antam masuk juga ya, kemudian ada Bufa masuk juga, Petrosi masuk juga. Jadi net buy net sell saya nggak terlalu gunakan patokan itu. Pokoknya prinsip saya secara teknikalnya oke, ada perlawanan dan tape readingnya ada perlawanan juga. Jadi saya mesti memantau market ya, seperti itu, memantau tape readingnya. Nah mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa memantau, itu bisa gunakan ini ya, bisa gunakan dan apa ya istilahnya itu, bisa gunakan dan transaction ya. Nah seperti ini kira-kira ya. Jadi ini Bufa contohnya, rentang harganya, ratanya di berapa. Nah teman-teman lihat dan transactionnya di berapa ininya. Tapi kalau saya sih karena bisa memantau di market, saya ngelihat kecenderungannya di mana. Misalkan kalau kita lihat nih average harga dari si Bufa ini adalah 1050, tapi kita bisa ngelihat per layer harganya atau secara harga di sini teman-teman bisa lihat kondisi kekuatan buyer sellernya secara umum seperti apa nih. Overall totalnya adalah 54% buyer dominan. Di akhir ini seperti ini dominasinya. Saya sih masih pegang ini barang ya, dan di dalam trading ini biasanya saya tidak sekali masuk ya, saya menggunakan average price sekian gitu untuk beberapa kali masuk, tentu dengan catatan harus memiliki catatan kuat di Excel. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa saham yang saya bahas tadi ada Antam, Bufa, Petrosi, dan Inet. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.